Bab 2716, 36 Penjaga Rahasia Klan Bulu. Rohan bahkan tidak menganggap serius seorang putri dari klan Es. Namun, apa yang disebut Istana Ilahi Tertinggi ikut terlibat dalam masalah ini. Klan Bulu belum menemukan informasi detail tentang keberadaan Istana Ilahi Tertinggi ini. Namun, 49 telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Meskipun ia luar biasa saat masih di klan Bulu, hal itu tidak mengejutkan. Kemudian, di Tanah Suci klan Es, tubuhnya menjadi sangat menakutkan dan bisa menahan serangan Yui. Kemudian, Pavilion Tianji merilis daftar kekuatan supernatural dan 3 elemen kembali ke satu yang diciptakan oleh 49 menduduki puncak daftar. Semua hal ini digabungkan memberi Rohan firasat buruk. Kali ini, aku akan mengirim 36 pengawal rahasia dari klanku untuk menemanimu, kata Rohan. Mendengar ini, Fadi menjadi sedikit cemas. Dia juga tahu bahwa 36 penjaga rahasia klan Bulu adalah kekuatan pembunuh paling kuat di klan Bulu. 36 pengawal rahasia itu pada dasarnya semuanya berada pada level Saint Tianzun. Dan 36 penjaga rahasia itu jarang bertindak bersama-sama. Sekarang Yui sedang beraksi dengan 36 pengawal rahasia. Sekalipun Julian sudah siap, ia akan tetap celaka. Tidak perlu, kata Yui dengan arogan. Rohan berkata, Anda dapat meminta penjaga rahasia untuk mengikuti secara rahasia untuk menghindari kecelakaan. Ya, Putra Suci, dalam situasi ini, kau harus membiarkan para penjaga rahasia pergi bersamamu, agar klan merasa tenang. Benar, biarkan 36 pengawal rahasia itu menemani kita. Jika 36 pengawal rahasia itu dikirim bersama-sama, bahkan jika orang-orang kuat setingkat para leluhur dari 4 klan kuno datang sendiri, mereka akan ditindas. Di aula itu, banyak orang berpengaruh berbicara. Yui mengangguk pelan dan berkata, baiklah, kalau begitu, biarkan 36 penjaga rahasia menemani kita secara rahasia. Setelah mendengar ini, Mingyue Kongxin merasa sangat kecewa. Dia juga berharap Julian akan membunuh klan Bulu dan menimbulkan kekacauan di antara mereka, tetapi sekarang tampaknya keinginan ini akan pupus. Meskipun merasa kecewa, ia menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan berkata, kali ini, Putra Suci akan membawa 36 pengawal rahasia klan Bulu untuk membantu. Sang putri akan diselamatkan. Kau akan menyembuhkan lukamu di sukuku dulu. Aku akan membawa Sarah kembali sekarang. Yui berbicara. Fadi dibawa pergi dan ditempatkan di Gunung Suci. Begitu dia tiba di Lingshan dan menetap, dia mulai mengaktifkan prasasti dan diam-diam mengirim pesan kepada Julian, memberi tahu Julian informasi terperinci tentang klan Bulu. Dunia yang gelap, reruntuhan tertentu. Banyak orang kuat, yang dipimpin oleh Kais, tengah menyiapkan formasi mereka. Julian bertemu dengan Sarah. Pada saat ini, Julian menerima pesan dari Fadi. Setelah mengetahui informasi ini, Julian sedikit mengernyit. Ada apa? Sarah menyadari ada sesuatu yang salah dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Fadi telah mengirim pesan bahwa Yui akan membawa 36 penjaga rahasia klan Bulu ke sini. Apa? Mendengar ini, Sarah juga berseru dan tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Sebagai putri dunia bawah, ia telah kembali ke dunia bawah untuk beberapa waktu. Ia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan 4 klan kuno, terutama klan Bulu. Ia sangat menyadari keberadaan 36 penjaga rahasia klan Bulu yang mengerikan. Julian mengerutkan kening dan berkata, Fadi berbicara tentang betapa mengerikannya 36 penjaga rahasia itu. Meskipun mereka baru berada di tahap awal Holy Heavenly Venerable, jika mereka bergabung, bahkan para patriark dari 4 klan kuno pun akan tertindas. Apa yang harus aku lakukan? Sarah sangat cemas. Julian berhenti sebentar, memberi isyarat agar dia bersabar. Dia segera memberitahukan beberapa orang kuat yang tengah menyiapkan formasi itu. Flame, Dara, Rula, dan penjaga misterius Hades muncul dengan cepat. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Kais begitu dia muncul. Situasinya agak aneh, kata Julian dengan sungguh-sungguh, Yui tidak datang sendirian kali ini. Dia membawa 36 pengawal rahasia klan Bulu bersamanya. Mendengar ini, semua orang kuat yang hadir mengubah ekspresi mereka. Jelas saja mereka semua tahu betapa kuatnya 36 penjaga rahasia klan Bulu. Apa yang harus kita lakukan? Julian menatap beberapa orang kuat yang hadir. Kini ia sedikit ragu. Ia tidak tahu apakah harus mengungsi atau melanjutkan. Jika mereka mengungsi, dia akan membawa Sarah bersamanya dan meninggalkan dunia gelap untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dunia luar hanya tahu bahwa orang yang menculik Sarah adalah 49 dari klan Es dan dari Rumah Dewa Tertinggi, pusat dunia luar. Meskipun demikian, ini mungkin melibatkan Akademi Dewa Surgawi. Namun, ini mungkin saja. Dengan adanya Istana Ilahi Tertinggi yang bersifat ilusi, klan Bulu mungkin tidak berani menyerang Akademi Dewa Surgawi. Kais pun merenung. Setelah beberapa lama, ia berkata, dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa menahan 36 pengawal rahasia klan Bulu, tapi Yui juga sangat kuat. Jika aku ditahan, dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa membunuh Yui sama sekali. Dara, Rula, dan penjaga misterius Hades semuanya diam.
Dara adalah setengah langkah Saint Tianzun, Rula berada di tahap awal Saint Tianzun, dan penjaga misterius Hades berada di tahap akhir Saint Tianzun, tetapi bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak yakin dapat membunuh Yui. Entah aku yang membunuh Yui, dan kalian hentikan 36 penjaga rahasia itu. Jika 36 penjaga rahasia itu bertindak sementara Yui dan aku bertarung, aku takkan sanggup menanggungnya. Kais berbicara, ekspresinya sungguh serius. Meskipun ia berada pada tahap akhir kesempurnaan Agung Saint Tianzun. Namun, 36 penjaga rahasia klan bulu terkenal, dan mereka dapat bekerja sama untuk membentuk formasi yang menakutkan. Julian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sebab, tidak peduli apakah itu 36 pengawal rahasia atau Yui, mereka tidak dapat menghentikannya. Julian berpikir keras. Setelah beberapa saat, Julian berkata, bagaimana kalau kita membentuk formasi di sini dulu, lalu meninggalkan pesan di sini bahwa kita telah pindah ke tempat lain, menjebak 36 penjaga rahasia di sini, memancing Yui ke tempat lain, lalu membunuhnya. Julian memikirkan sebuah kompromi. Bisa dilakukan. Kais berkata, kali ini aku keluar dari pegunungan, jadi aku harus melihat darah dan menimbulkan kerusakan berat pada klan bulu. Kali ini, aku harus membunuh 36 penjaga rahasia atau Yui. Setelah mengatakan ini, penampilan tubuhnya berubah dan menjadi sesuatu yang lain. Mulai sekarang, aku adalah murid istana ilahi tertinggi dan pengawal rahasiamu. Setelah masalah ini selesai, bahkan jika masalah ini menyebar, keempat klan kuno tidak akan berani melakukan apapun padamu. Ada senyum di wajah Kais. Saudara Kais sungguh perhatian. Saya akan membalas kebaikan ini di masa depan. Julian tampak sangat puas. Baiklah, mari kita lanjutkan menyusun formasi. Kalian harus memikirkan hal berikutnya sesegera mungkin. Kemana kita harus menarik Yui? Setelah kita menyusun formasi di sini, kita harus bergegas ke tempat lain untuk menyusun formasi sesegera mungkin, kata Kais. Julian mengeluarkan peta dunia gelap yang diberikan Terra dan mengamatinya. Setelah mengidentifikasi dengan cermat, ia memilih area yang tidak jauh dari sini. Daerah ini juga merupakan daerah terlarang dan sudah lama ditinggalkan. Lagi pula, letaknya tidak jauh dari sini. Jika Saint Tianzun yang perkasa melaju dengan kecepatan penuh, hanya butuh 2 atau 3 bulan. Julian mulai menciptakan formasi pencerahan besar. Kais dan yang lainnya segera menyusun formasi. Selesai. Kais bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, formasi telah dibentuk, dan rencana cadangan telah disiapkan secara khusus. Dengan kekuatan 36 penjaga rahasia klan bulu dan Yui, kita seharusnya bisa membuka celah dan mengirim satu makhluk pergi. Sisanya akan terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar dan pergi dalam waktu singkat. Jika Yui dikirim dan dilarikan ke lokasi lain, kita akan membunuh Yui terlebih dahulu dan kemudian kembali untuk membunuh 36 penjaga rahasia. Bagus. Julian mengacungkan jempol. Bab 2717, menunda waktu. Formasi telah dibentuk. Julian berkata, Dara, tunggu di sini dan amati semuanya secara diam-diam. Jika ada berita, segera beritahu kami. Kami akan bergegas ke tempat berikutnya dan membentuk formasi terlebih dahulu. Dara mengangguk. Julian dan rekan-rekannya tidak ragu-ragu dan segera pergi, menuju tujuan berikutnya dan mulai membentuk formasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan berikutnya dan mulai menyusun formasi. Formasi yang dibentuk kali ini juga sangat rumit. Sebelum formasi selesai, Dara mengirim pesan, Yui telah muncul. Mendengar ini, Julian segera memanggil Kais dan yang lainnya. Ada apa? Apakah Yui dari klan bulu yang datang bersama 36 penjaga rahasia? Tanya Kais. Julian berkata, Dara bilang Yui sudah muncul, tapi 36 penjaga rahasia belum ditemukan. Aku akan ke sana untuk mengulur waktu, dan kalian cepat-cepat susun formasi di sini. Sarah berkata dengan khawatir di wajahnya, hati-hati. Julian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun tingkat kultivasiku saat ini sangat rendah, tubuh fisikku tak tertandingi. Mustahil bagi Yui untuk membunuhku. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Julian segera berbalik. Dan tempat lainnya. Dara bersembunyi dalam kegelapan dan tidak muncul. Sebab, dengan tingkat kultivasinya, muncul sama saja dengan mencari kematian. Yui juga muncul di luar reruntuhan. Dia tidak terburu-buru masuk, tetapi berdiri dalam kegelapan dan mengamati situasi. Saat ini, formasi itu belum aktif, dan ia tidak melihat petunjuk apapun. Indra ketuhanannya menyapu area di depannya, tetapi area ini telah lama ditinggalkan, bahkan tanpa makhluk hidup. Klan bulu, Yui ada di sini untuk memenuhi janji. Suaranya bergema. Suaranya bergema dalam kegelapan dan menyebar ke reruntuhan di depan. Namun, tidak ada makhluk hidup di area ini. Hal ini membuat Yui mengerutkan kening. Tempat yang disebutkan Fadi adalah tempat ini. Mengapa tidak ada makhluk hidup di sini? Dara sedikit cemas dalam kegelapan. Dia tahu bahwa Julian akan memakan waktu cukup lama untuk tiba, sedikitnya 3 bulan. Dia tidak muncul secara gegabah. Namun tersembunyi dalam kegelapan. Setelah menunggu beberapa hari, Yui melangkah ke reruntuhan di depan.
Dia berjalan di antara reruntuhan, dengan cepat menyelamatkan Dara dan makhluk lainnya. Namun setelah mencari ke sana kemari, dia tidak menemukan satu pun makhluk hidup. Tidak adakah di sini? Yui mengerutkan kening. Pada saat ini, 36 penjaga rahasia yang bersembunyi dalam kegelapan juga muncul. Anak suci, tidak ada apa-apa di area ini. Apakah kita sedang ditipu? Tanya seorang penjaga rahasia. Yui menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Karena tidak ada, ayo kita kembali dulu, kata Yui. Tidak ada makhluk hidup di sini, dan Yui tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika klan S benar-benar mengincar klan bulu, atau 4 klan kuno, mereka pasti akan merilis beritanya. Dia berencana untuk kembali ke klan bulu untuk membuat pengaturan terlebih dahulu. Melihat Yui hendak pergi, Dara menjadi cemas. Sekarang dia harus muncul. Tepat ketika Yui dan 36 penjaga rahasia meninggalkan reruntuhan, Dara muncul. Begitu dia muncul, Yui merasakan napasnya. Yui berbalik dan menatap Dara yang muncul di reruntuhan di depannya. Wajahnya muram. Putri klan S, akhirnya kau muncul. Di mana Sarah? Setelah Dara muncul, ia menatap Yui dan 36 pengawal rahasia klan bulu yang berdiri di kegelapan. Ia tak kuasa menahan senyum dan berkata, Yui, aku memintamu datang ke sini sendirian, tapi kau malah membawa 36 pengawal rahasia klan bulu. Sepertinya kau benar-benar tidak menganggap serius Sarah. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Kamu berani. Wajah Yui menjadi gelap dan dia berteriak, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Dara berkata dengan suara dingin, klanku telah dihancurkan oleh 4 klan kuno sejak lama, dan sekarang hanya aku yang tersisa di klanku. Yui menarik napas dalam-dalam, nadanya jauh lebih tenang, dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun, kata Dara ringan. Dia muncul hanya untuk menunda waktu. Apa yang kau inginkan, harta, keterampilan magis, selama kau bertanya, aku akan mendapatkannya untukmu. Kata Yui. Sarah adalah kunci penaklukannya atas dunia gelap. Dengan Sarah, ia akan mampu bangkit dalam waktu singkat dan menjadi Saint Tianzun yang kuat di tahap akhir kesempurnaan agung. Sarah tidak bisa mati, dia tidak bisa mengalami kecelakaan. Sarah ada di reruntuhan ini. Kalau kau bisa menemukannya, kau bisa membawanya pergi. Dara berkata dengan tenang, tapi kau hanya punya waktu 3 bulan. Kalau kau tidak bisa menemukannya dalam 3 bulan, dia akan mati. Setelah meninggalkan beberapa kata, Dara menghilang. 36 pengawal rahasia hendak mengejarnya, tetapi Yui berkata tepat waktu, tidak perlu mengejarnya, temukan dia untukku, bahkan jika itu berarti pergi 3 kaki di atas tanah, kau harus menemukan Sarah untukku. Di bawah komando Yui, 36 penjaga rahasia segera bubar dan mulai mencari di area ini. Mereka benar-benar mencari di dalam reruntuhan dan menggali tanah, tidak meninggalkan tempat yang tidak dicari, tetapi setelah mencari selama beberapa bulan, mereka tidak menemukan apapun. Beberapa bulan kemudian, Julian juga tiba. Dia tertegun saat melihat reruntuhan di depannya. Ketika Julian tiba, Dara menghela napas lega. Dia muncul di depan Julian. Apa yang terjadi? Tanya Julian. Dara menceritakan apa yang telah terjadi. Haha, konyol sekali. Julian tak kuasa menahan tawa dan berkata, sepertinya dia mengkhawatirkan Sarah, jadi dia kehilangan ketenangannya. Kau pergi dulu, aku akan menemui Yui, aku akan memancingnya. Dara mengangguk sedikit lalu pergi dengan cepat. Julian berjalan menuju reruntuhan di depan, tetapi suara itu terdengar bahkan sebelum dia tiba. Yui, aku sudah lama tidak melihatmu. Suara Julian menggema, menarik perhatian Yui. Ia berhenti dan menatap Julian dengan dingin, dengan raut wajah muram, lalu berkata, 49, akhirnya kau muncul. Aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku, kenapa kau menungguku? Julian tersenyum cerah. 3 elemen kembali ke satu yang kau ciptakan berada di peringkat pertama dalam daftar kekuatan magis. Hari ini aku ingin melihat seberapa dahsyatnya 3 elemen kembali ke satu milikmu. Aura kuat terpancar dari Yui. Julian berhenti tepat waktu dan menyela Yui, dengan berkata, kenapa, kamu tidak peduli apakah Sarah hidup atau mati? Yui menekan auranya sendiri, menatap Julian dengan dingin, dan bertanya kata demi kata, kau melukai Fadi, menangkap Sarah, dan memancingku ke sini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa kau tidak bisa memikirkannya? Kata Julian sambil tersenyum. Kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhku, kata Yui dengan nada meremehkan. Bukan berarti dia meremehkan Julian atau Dara, tapi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. 36 penjaga rahasia klan bulu sungguh murah hati kali ini. Karena kalian di sini, jangan pergi. Mari kita semua dimakamkan di sini. Julian tampak acuh tak acuh. Hanya kamu, kata Yui dengan nada meremehkan. Julian mengangkat tangannya, dan beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini menghilang ke dalam kehampaan. Haha, Yui, cobalah formasi yang aku siapkan khusus untukmu. Setelah Julian mengaktifkan formasi, tubuhnya menghilang. Itu buruk. Merasakan kekuatan formasi itu, wajah Yui tiba-tiba berubah sedikit.
Bab 2718, memperkenalkan formasi. Formasi di sini diciptakan oleh Julian dan didirikan oleh Kais dan para orang suci kuat lainnya. Ia tidak hanya memiliki kekuatan rune, tetapi juga kekuatan yang ditinggalkan oleh banyak orang suci dan makhluk kuat. Bahkan orang kuat setingkat Yu Yi pun dapat merasakan kekuatan mengerikan itu. Begitu formasi terbangun, wajah Yu Yi berubah. Ia ingin keluar dari formasi, tetapi sudah terlambat. Dia dan 36 penjaga rahasia klan bulu segera terjebak dalam formasi tersebut. Formasi ini diciptakan oleh Julian. Ia mahir dalam formasi dan dapat bergerak bebas di dalamnya sesuka hati. Dia bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi Yu Yi. Yu Yi menahan tekanan formasi, dan 36 penjaga rahasia di sekelilingnya bekerja sama untuk sementara waktu menahan kekuatan formasi tersebut. Meski begitu, sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan formasi itu. Mereka hanya dapat memastikan bahwa mereka tidak akan disakiti untuk sementara waktu. Ini sama dengan harapan awal Julian. 49, kalau kau punya nyali, datanglah dan lawan aku. Kau bukan pahlawan kalau hanya bersembunyi. Suara Yu Yi bergema. Suara Julian terdengar dari kegelapan. Yu Yi, konon kau adalah seorang jenius langka dari klan bulu. Aku ingin tahu apakah kau ahli dalam formasi. Formasi ini hanya kubuat secara acak. Julian tidak mengatakan apapun lagi setelah dia selesai berbicara. Yu Yi mulai melihat sekeliling, mencoba memecah formasi itu. Namun, formasi ini mengandung terlalu banyak prasasti formasi. Ia merasakan prasasti asli dari berbagai ras dan bahkan beberapa prasasti dari dunia luar. Ia tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kekuatan formasi ini sangat mengerikan, dan mustahil untuk menghancurkannya dengan paksa. Julian keluar dari formasi dan muncul di luarnya. Sekarang dia akan mengulur waktu. Tunggu sampai formasi di pihak Kais terbentuk. Dia menunggu di luar formasi. Waktu berlalu, hari demi hari. Tak lama kemudian, berita datang dari Kais. Setelah menerima berita itu, Julian tahu sudah waktunya bertindak. Dia muncul dalam formasi dan di depan Yu Yi dan orang-orang kuat lainnya. Pengadilan kematian. Begitu Julian muncul, Yu Yi menyerangnya. Namun, Julian tidak menghadapinya secara langsung, melainkan menggunakan teknik bebas dan mudah untuk menghindar. Meskipun Yu Yi sangat cepat, ia terhambat oleh formasi dan kecepatannya juga sangat lambat. Julian berhasil menghindari serangannya. Julian muncul di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Yu Yi, sepertinya kau sangat peduli pada Sarah. Kau khawatir Sarah akan mati. Kultivasimu meningkat perlahan dan kau tidak bisa mencapai puncak dunia gelap, jadi kau tidak ingin Sarah mati. Yu Yi menatap Julian dengan dingin. Julian berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Kalau kau bisa menyusulku, kau akan tahu di mana Sarah berada. Ngomong-ngomong, perlu kuingatkan kau bahwa formasi ini punya kekurangan. Kalau 36 penjaga rahasia itu menyerang bersama, mereka bisa membuka celah. Dengan kekuatanmu, kau bisa membuka celah dan pergi. Setelah Julian selesai berbicara, dia menghilang. Setelah dia menghilang, dia diam-diam mengendalikan formasi, menyebabkan munculnya sedikit cacat pada formasi tersebut. Yu Yi adalah pria yang kuat, dan dia bisa merasakannya begitu kelemahannya muncul. Ambil tindakan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memberi perintah. 36 penjaga rahasia segera mengambil tindakan dan mulai menyerang formasi tersebut. Saat mereka bergerak, kekuatan penahan yang kuat muncul dan memenjarakan mereka semua. Meskipun 36 penjaga rahasia bekerja sama dan membuka celah, mereka semua dipenjara dan tidak bisa keluar. Hanya Yu Yi yang tidak dipenjara. Begitu retakan muncul dalam formasi, Yu Yi bergegas keluar. Begitu dia meninggalkan formasi, dia pergi untuk merasakan napas Julian. Dia segera merasakan kehadiran Julian dan segera mengejarnya. Hampir dalam sekejap, dia berhasil menyusul Julian. Menghadapi Julian, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan cepat. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan menyerang punggung Julian. Punggung Julian diserang, tetapi tubuhnya tidak terluka. Sekarang, tubuhnya lebih kuat daripada saat ia berada di luar tanah suci klan es, dan Yu Yi tidak bisa lagi menyakitinya. Meskipun Julian tidak terluka, hantaman kekuatan dahsyat itu membuat darah di tubuhnya mendidih. Untuk sesaat, ia tak mampu menahan gejolak darah yang bergejolak di tubuhnya, tenggorokannya terasa panas dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan tubuh Julian tersandung ke depan. Sebuah retakan tercipta pada kekosongan itu. Tubuh Julian memasuki celah kehampaan, lalu dia mengeluarkan jimat pemecah ruang dan menghancurkannya, dan tubuhnya segera menghilang ke dalam celah kehampaan. Jimat pemecah langit adalah rune magis. Setelah menggunakannya, seseorang dapat menghilang dari tempat kejadian dan berteleportasi ke dalam kehampaan. Namun, aura yang ditinggalkan oleh transmisi kekosongan sangat mudah dirasakan oleh Yu Yi. Dia mengikuti aura jimat pemecah langit. Tak lama kemudian, dia berhasil menyusul Julian. Julian memegang jimat pemecah kekosongan agung di tangannya. Setelah menggunakannya, ia bisa muncul di tempat yang sangat jauh. Bahkan Yu Yi mungkin tidak bisa menyusulnya. Namun, ia tidak menggunakannya. Tujuannya kali ini adalah untuk menarik Yu Yi ke formasi berikutnya.
Setelah berkeliaran beberapa saat, Julian akhirnya muncul di lokasi formasi. Begitu dia muncul, dia memasuki reruntuhan. Tak lama kemudian, Yu Yi menyusul. Ia tidak menyadari kepergian Julian, jadi ia tahu Julian bersembunyi di reruntuhan di depan, jadi ia segera mengejarnya. Namun, begitu ia memasuki reruntuhan, formasi itu langsung aktif. Oh tidak, tidak dalam hitungan detik. Baru setelah merasakan kekuatan formasi itu, Yu Yi menyadari bahwa dia tidak akan menang dalam sekejap. Pada saat ini, Julian muncul, tidak jauh dari Yu Yi, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, Yu Yi, kamu mati kali ini. Hanya kamu. Wajah Yu Yi muram saat dia berkata, bahkan jika kamu memasang barisan di sini terlebih dahulu dan memasang jaring langit dan bumi, apa yang bisa kamu lakukan? Sambil berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Suara Yu Yi bergema. Saat suaranya menyebar, beberapa tokoh kuat seperti Dara, Rula, penjaga misterius Hades dan Kais muncul pada saat yang sama. Adapun Sarah, kultivasinya rendah, jadi dia bersembunyi di kejauhan dan tidak muncul. Yu Yi melirik ke arah orang-orang kuat itu, dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu berkata, hanya mengandalkan formasi ini, ditambah kalian semua, apakah kalian melebih-lebihkan diri sendiri, atau meremehkan aku? Meski terjebak dalam formasi dan dikelilingi beberapa orang kuat, Yu Yi tetap tenang. Dia berperilaku sangat tenang dan memiliki sikap yang tak terkalahkan. Kais berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Anda. Yu Yi menatap Kais, dan langsung merasakan auranya, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Ekspresinya menjadi muram, dan ia berkata-kata demi kata, apakah Santo Tianzun berada di tahap akhir alam kesempurnaan agung? Itu benar. Kais tampak tenang. Di dunia gelap, kapankah seorang Santo Tianzun yang kuat dan telah mencapai tingkat kesempurnaan agung muncul? Yu Yi menarik napas dalam-dalam. Dia menganggap dirinya seorang jenius dan orang kuat, tetapi saat menghadapi orang kuat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan agung Saint Tianzun, dia merasa sedikit takut. Aku murid Istana Ilahi Tertinggi. Kali ini aku diperintahkan untuk melindungi Putra Suci Istana Ilahi Tertinggi. Aku tadinya tidak ingin muncul, tapi Putra Suci ingin membunuhmu, jadi aku terpaksa muncul, kata Kais dengan tenang. Julian memiliki senyum di wajahnya. Api ini terlalu kuat. Sekalipun upaya membunuh Yu Yi kali ini gagal, klan bulu tidak akan berani berbuat apa-apa. Bab 2719, Teknik Rahasia Mencapai Surga. Tapi ini jalan buntu. Kali ini, kemungkinan Yu Yi bertahan hidup sangat rendah. Untuk sepenuhnya meyakinkan makhluk-makhluk di dunia gelap akan keberadaan Istana Ilahi Tertinggi, Julian telah membuat persiapan. Dia telah menggunakan prasasti untuk mencatat segala sesuatu tentang tempat ini. Begitu Yu Yi meninggal, dia akan menyebarkan situasi pertempuran di sini dan menyebarkannya ke seluruh dunia gelap. Yu Yi tampak cukup hikmat. Pada saat ini, tekanan formasi meningkat. Yu Yi, yang berada di dalam formasi, tiba-tiba merasakan tekanan dahsyat yang menyapu dirinya. Di bawah tekanan ini, bahkan jika dia adalah orang kuat di tahap awal Saint Tianzun, dia tidak dapat menahannya. Retakan muncul di tubuhnya. Swoosh! Pada saat ini, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Prasasti ini misterius. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya melompat dan berkelebat, lalu berevolusi menjadi energi pedang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya. Kekuatan yang luar biasa menyapu ke arah Yu Yi. Aura Yu Yi tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu menyapu, dan perisai pelindung melingkar muncul di sekitar tubuh, menghalangi serangan energi pedang. Anak ini cukup kuat. Kais tersenyum dan berkata, kalian mundur saja, serahkan pertempuran di sini padaku. Kalau aku saja tidak bisa menghadapinya, sia-sia kalian maju. Saat Kais berbicara, Julian dan makhluk lainnya dengan cepat mundur dan muncul di luar formasi. Dalam formasi tersebut, aura Kais semakin kuat. Pada saat ini, api aneh berkobar di sekujur tubuhnya, dan suhu di sekitarnya pun meningkat. Suku api. Begitu Kais menggunakan kekuatannya, Yu Yi merasakannya dan tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin, berkata, Mansion Ilahi Tertinggi apa? Kau sama sekali bukan makhluk dari Mansion Ilahi Tertinggi. Kau adalah makhluk dari klan api. Kais tersenyum tipis dan berkata, aku memang dari klan api, tetapi ketika kultivasiku masih sangat lemah, aku telah bergabung dengan Supreme Divine Mansion dan menjadi murid dari seorang Supreme Forgetful Situational Master. Bagaimana jika susunan pembunuh itu kuat? Bagaimana jika guru surgawi suci berada di tahap akhir kesempurnaan agung? Aku akan tetap membunuhnya. Terjebak dalam formasi, berhadapan dengan prajurit tingkat atas, Yu Yi masih sangat sombong. Sekarang, auranya sangat kuat, tidak jauh berbeda dari Kais. Dia adalah anggota klan bulu yang berbakat dan kuat. Dia telah mempraktikkan semua keahlian unik klan bulu, dan juga telah menciptakan banyak keahlian tak terkalahkan miliknya sendiri. Dia belum pernah menggunakan keahlian-keahlian ini, tetapi jika dia menggunakannya, itu akan cukup untuk menggemparkan dunia. Dia memegang pedang panjang yang aneh di tangannya, dan auranya seperti pelangi. Penekanan. Di luar formasi, Julian mengaktifkan formasi, dan formasi itu langsung berubah.
Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul. Prasasti-prasasti ini memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan dan menyerang Yu Yi dengan dahsyat. Serangan ini setara dengan kekuatan formasi, ditambah kekuatan orang-orang kuat seperti Kais, Dara, penjaga misterius Hades, Rula, dan yang lainnya. Bahkan Yu Yi pun tidak tahan. Kekosongan di sekitar tubuhnya terus meledak. Kekuatan yang dahsyat itu membuatnya tampak sangat menderita, dengan retakan-retakan muncul di sekujur tubuhnya dan darah berceceran di mana-mana. Rambutnya acak-acakan dan dia berlumuran darah. Namun, dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Tawanya bergema di seluruh area. Ada kekuatan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam tawa. Dunia gelap hanya tahu bahwa ada seorang jenius bernama Yu Yi di klan bulu, dan bahwa Yu Yi adalah putra suci klan bulu dan calon pemimpin klan bulu. Namun, aku belum banyak berkecimpung di dunia luar, dan dunia luar hampir tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurku. Hari ini, aku ingin menjadi terkenal. Ada kekuatan mengerikan yang terkandung dalam suaranya. Kekuatan ini menyapu bersih, dan bahkan formasi terkuat pun mulai sedikit mengendur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Julian tampak serius. Melihat formasi itu menunjukkan tanda-tanda akan hancur, ia segera memerintahkan, berusahalah sebaik mungkin untuk menjaga formasi ini. Jika kita membiarkan Yu Yi berjuang keluar hari ini, kita akan dipermalukan kali ini. Formasi pembunuh super dan seorang suci surgawi yang mulia yang telah mencapai kesempurnaan agung di tahap akhir. Jika ini masih tidak dapat membunuh Yu Yi, dan berita itu menyebar, ketenaran Yu Yi akan melejit ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan gengsi klan bulu akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun susunan pembunuh super yang mengerikan itu melukai Yu Yi, itu tidak fatal. Napasnya bagaikan pelangi, bagaikan dewa pembunuh. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Kais, wajahnya muram dan mengerikan, dan dia berkata, hari ini, aku akan membunuh Shen Tianzun yang kuat di alam kesempurnaan agung akhir dan menghancurkan susunan pembunuh super ini. Menghadapi pemandangan ini, Kais tampak tenang. Saat pikirannya bergerak, prasasti-prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini terus melompat-lompat dan kemudian berubah menjadi lautan api. Lautan api langsung menyelimuti Yu Yi. Lautan api ini sangat mengerikan dan dapat langsung membunuh orang kuat di alam Shen Tianzun. Namun, Yu Yi berada di lautan api tetapi tidak terpengaruh. Ia mengayunkan pedang di tangannya, lautan api pun pecah, dan sebuah retakan muncul. Ia lalu bergegas maju dengan pedang di tangannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Kais. Kais meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya. Kekuatan ini berkumpul membentuk perisai pelindung. Pedang Yu Yi jatuh di perisai pelindung. Terjadi konfrontasi dan persaingan kekuasaan antara keduanya. Gambarnya membeku. Hal ini menunjukkan tidak banyak perbedaan kekuatan antara keduanya. Pembuluh darah menonjol di wajah Yu Yi dan ekspresinya tampak suram dan menakutkan. Kais, di sisi lain, tampak sangat tenang. Dari sudut pandang ini, Yu Yi telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Kais belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ini sudah cukup untuk menggambarkan betapa menakutkannya Yu Yi, karena dia terperangkap jauh di dalam formasi dan berada di bawah tekanan formasi. Adegan ini berlangsung sesaat. Ketika Kais mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya, yang langsung menyerang Yu Yi. Keseimbangan hancur seketika, dan tubuh Yu Yi terlempar mundur. Retakan-retakan juga muncul di sekujur tubuhnya. Namun, di saat kritis itu, ia mengerahkan segenap tenaga untuk mempertahankan tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak terbelah seluruhnya, melainkan dengan cepat memperbaiki retakan-retakan di tubuhnya. Dia muncul di kejauhan sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Bagus sekali, bagus sekali. Ada senyum aneh di bibirnya. Pada saat ini, Julian mengaktifkan formasi. Kekuatan mengerikan dari formasi itu terus menyapu. Yu Yi hanya berdiri dalam kehampaan, dengan paksa menahan kekuatan formasi tersebut. Perlahan-lahan dia berdiri tegak. Pada saat ini, tubuhnya tampak transparan. Samar-samar terlihat darahnya mendidih, tulang-tulangnya bermutasi, dan auranya berubah. Ini. Ekspresi darah berubah tanpa sadar. Ada apa? Ada yang salah. Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Rula menarik napas dalam-dalam dan berkata, seni pencapaian langit klan bulu. Apa asal-usul seni surgawi ini? Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dara menjelaskan, teknik terlarang tertinggi klan bulu. Konon, ketika teknik rahasia ini digunakan, tubuh akan menyatu dengan kegelapan, menyerap kekuatan kegelapan tanpa batas, dan kekuatan seseorang akan langsung meningkat hingga ekstrim, bahkan melampaui alam saat ini dan memasuki alam berikutnya. Rula mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, setiap ras primitif memiliki teknik terlarang ini, dan klan bulu memiliki banyak sekali. Teknik terlarang ini umum ditemukan dalam buku-buku kuno, dan sangat sedikit makhluk yang dapat melakukannya. Hari ini, kita memaksa Yu Yi untuk melakukan teknik rahasia terlarang klan bulu. Sepertinya kita akan gagal. Bab 2720, Yu Yi lolos. Kais menyaksikan adegan ini, dia acuh tak acuh, dan tidak diketahui apakah dia terkejut atau yakin bahwa dia bisa mematahkan sihir Yu Yi. Aura Yu Yi masih meningkat. Semangat, energi,
dan jiwanya seakan menyatu, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Pada saat itu, semua kekuatan gelap di luar area ini menyerbu ke arahnya, dan ia dengan panik menyerap kekuatan-kekuatan ini. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menatap ke langit. Aku menggunakan seni menggapai langit. Aku menggunakan seni menggapai langit. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tawa Yui bergema. Semuanya mewah. Menghadapi pemandangan ini, Kais tampak santai. Dia hanya mengangkat tangannya. Dua prasasti yang sangat berbeda muncul di telapak tangannya, dan dua kekuatan yang sangat berbeda pun muncul. Satu tangan adalah api, tangan lainnya adalah es. Anak ini. Melihat pemandangan ini, Julian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, aku tak menyangka dalam waktu sesingkat itu, dia bisa memahami prasasti asli klan es dan mengolah kekuatan es. Dan dilihat dari penampilannya, dia berniat menggabungkan es dan api untuk menciptakan kekuatan lain. Pada saat ini, aura Yui telah meningkat secara signifikan, mencapai titik menghancurkan Kais. Dia berdiri di kehampaan, menatap api di kejauhan, dan berkata dengan tenang, memangnya kenapa kalau Yang Mulia Surgawi berada di tahap akhir kesempurnaan agung? Aku akan tetap membunuhnya. Dia mengayunkan pedang di tangannya. Tampaknya seperti pedang biasa, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Di bawah kehancuran pedang ini, formasi yang didirikan Julian dan lainnya hancur berkeping-keping. Sekalipun ada beberapa orang suci yang kuat untuk mempertahankan formasi itu tetap hancur. Kekuatan pedang ini cukup untuk membuat orang setengah lupa, kata Dara sambil mengerutkan kening. Dia menatap Binky di sampingnya. Sayang sekali Binky tidak sepenuhnya sadar, kalau tidak, dia pasti bisa membunuh Yui. Hish. Dia mendesah tak berdaya. Bahkan Rula pun tampak kecewa di wajahnya. Dia berpikir kali ini dia benar-benar dapat membunuh putra suci klan bulu dan memberikan pukulan berat bagi klan bulu. Tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Bahkan ekspresi Julian menjadi serius. Meskipun kecocokan es dan api itu mengerikan, dia tidak yakin apakah itu dapat menghentikan Yui saat ini. Dalam kehampaan, Kais mengangkat tangannya, dan dua kekuatan di telapak tangannya sudah menyatu. Pada saat ini, Yui datang dengan pedang panjang di tangan. Tubuh yang terbakar itu menghilang dari tempatnya berdiri, menghindari serangan. Yui kemudian menghilang dan muncul kembali di belakang Kais. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pada saat kritis ini, Kais tiba-tiba berbalik, dan es serta api di telapak tangannya telah menyatu, dan dia melemparkannya dengan ganas. Pedang Yui menyerang kekuatan yang lahir dari kecocokan es dan api. Namun, pedangnya tenggelam dalam sekejap. Dan kekuatan ini menyerang Yui sekaligus. Kekuatan itu begitu kuat hingga langsung menembus tubuh Yui. Namun, Yui terus menyerap kekuatan gelap itu. Ketika kekuatan gelap yang dahsyat itu memasuki tubuhnya, lubang berdarah di dadanya langsung tertutup. Pada saat ini, api dengan cepat surut. Saat dia mengangkat tangannya, prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk pedang merah menyala. Pedang ini tercipta dari mantra api. Pada titik ini, Kais tidak lagi menahan diri dan menggunakan kekuatan penuhnya. Boom! Kedua pedang itu bertabrakan. Kais dan Yui sama-sama terpesona oleh kekuatan masing-masing. Kais tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini bukan cedera. Kekuatannya hampir sama dengan Yui yang telah menggunakan teknik Tongtian, jadi Yui tidak dapat menyakitinya. Hal itu disebabkan karena ia mengeluarkan seluruh tenaganya, sehingga berdampak pada cedera pada tubuhnya. Brengsek. Kais tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia terluka dan tidak dapat bertahan lama meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak dapat membunuh Yui secepat mungkin, dia akan diserang oleh racun api, dan pada saat itu, dia benar-benar tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh Yui. Yui juga terkejut dengan kekuatan api itu. Dia juga tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia melakukan teknik Tongtian, serangan kekuatan penuhnya masih terhalang oleh api. Namun, dia juga melihat bahwa Yui terluka dan kemampuan bertarungnya tidak akan bertahan lama. Tapi, dia juga begitu. Dia membayar harga yang sangat mahal dan mengerahkan seluruh kemampuannya yang luar biasa. Sekalipun dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia tetap akan mengasingkan diri untuk sementara waktu setelah kembali. Brengsek. Yui tidak dapat menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Dia ingin pergi. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya di sini. Namun dia tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya jika dia tidak membunuh beberapa dari mereka? Dia mengabaikan api dan berbalik melihat Julian dan makhluk lain di kejauhan. Yui tampak muram dan menakutkan. Ia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Julian dan yang lainnya. Ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Namun, pada saat kritis, Kais muncul dan memblokir serangan Yui. Julian dan makhluk lainnya segera pergi dan muncul di kejauhan. Julian tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun tubuhnya kuat, wilayah kekuasaannya sendiri terlalu rendah. Dia sama sekali tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Hal yang sama berlaku untuk Dara, Rula, penjaga misterius Hades, dan yang lainnya.
Meskipun mereka semua memiliki ranah Dewa Surgawi Suci, Yui, yang telah menunjukkan seni jangkauan surgawi, terlalu menakutkan. Dewa Surgawi Suci biasa manapun yang berpartisipasi dalam pertempuran akan terbunuh dengan satu pedang. Mereka dengan cepat menghindar dan menjauh dari area itu. Dan Kais juga mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah bertarung sekian lama, ia tak kuasa menahan diri lagi. Sebesar apapun pengorbanannya, ia harus membunuh Yui. Ia mengabaikan invasi racun api ke dalam tubuhnya dan merapal mantra api, menambahkan energi es. Keduanya menyatu dalam tubuhnya, melahirkan kekuatan baru. Akan tetapi, tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan ini. Ketika kekuatan ini lahir dan muncul di tubuhnya, retakan muncul di tubuhnya. Namun, dia memaksakan diri untuk menanggungnya. Hari ini, dia harus membunuh Yui. Reruntuhan ini segera hancur. Pertempuran menyebar ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, kekuatan mengerikan terus muncul, terus-menerus menghancurkan kehampaan gelap. Berbagai kekuatan magis dan keterampilan unik terus bermunculan. Yui ingin membunuh Kais, tetapi meskipun menggunakan kekuatan supernaturalnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, ia dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan oleh Kais dan terus-menerus dilukai olehnya. Sekarang, Yui sudah mempertimbangkan untuk pensiun. Gunung-gunung tetap hijau dan sungai-sungai mengalir abadi. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Ketika tingkat kultivasiku mencapai tingkat yang lebih tinggi, aku pasti akan membunuh kalian, para penjahat. Yui meninggalkan sepatah kata dan segera menghilang dalam kegelapan. Kais ingin mengejarnya, tetapi Yui berlari terlalu cepat dan kehilangan napasnya dalam sekejap. Julian dan yang lainnya segera muncul. Julian menatap api yang malu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kais menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku masih meremehkan Yui. Aku memasang jaring kali ini dan mengira dia pasti akan mati, tapi aku tidak menyangka dia masih akan berjuang keluar. Meskipun Julian merasa kecewa, ia juga menghiburnya, untunglah kamu baik-baik saja. Selama kamu masih punya pegunungan hijau, kamu tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kali ini, kita harus membuat suku bulu berdarah deras. Wajah Kais berubah muram. Aku mengerahkan segenap upaya, tetapi gagal membunuh Yui. Meskipun Yui berhasil lolos, ia membayar mahal karena menggunakan teknik pencapaian langit. Selain itu, ia terluka kali ini dan tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Ia tidak akan menyelamatkan 36 pengawal rahasia klan bulu. Aku akan pergi dan membunuh 36 pengawal rahasia itu sekarang. Setelah Kais mengatakan ini, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Bersambung.